أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا الكريم محمد ابن عبد الله salawatullahi wassalamu alaihi wa ba'd. Falhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara mengenai kasih sayang, adakah kasih sayang yang lebih besar dan lebih murni dibandingkan kasih sayang orang tua terhadap anaknya? Lalu bagaimana dengan ibunya? Ibunya lebih sayang dibanding anaknya, tentunya umumnya dibanding ayahnya. Bentuk kasih sayang paling murni yang ada di bumi ini antara lain dan paling besar antara ibu dengan anaknya. Suatu ketika Nabi SAW di kota Madinah, beliau bersama para sahabat melihat tawanan perang yang masuk. Di antara mereka ada seorang ibu yang dia kehilangan anaknya. Anaknya masih bayi. Bayangkan seorang ibu kehilangan anak, anaknya masih bayi. Dan kehilangannya dalam peperangan, bukan dalam kondisi yang biasa. Bayangkan betapa besar kerinduan dan juga kekhawatiran sang ibu tersebut. Lalu ketika masuk kota Madinah, setiap kali dia melihat bayi di tempat kem tahanan, dia kemudian selalu mengambil, lalu mendekapnya, lalu menteteinya. Setelah dilihat, oh ternyata bukan anakku, kemudian disimpan lagi dan dia cari lagi bayi yang lain. Dicari bayi yang lain, dia ambil, dia dekap, dia tetei, ternyata bukan anak saya, dia simpan lagi. Dan begitu terus. Bayangkan betapa besar cinta dan kekhawatiran sang ibu ini. Lalu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, hal turawna hadhihi tarihatan waladaha finnar. Menurut kalian wahai para sahabat, mungkinkah ibu ini yang kehilangan anaknya itu sampai mendekap semua bayi, dia bisa melemparkan anaknya ke api? La wallahi ya Rasulullah, tidak demi Allah ya Rasulullah, padahal dia mampu menyelamatkannya. Bagaimana seorang ibu yang terpisah begitu jauh dalam peperangan dan juga masih bayi, lalu akan dilemparkan ke api? Tidak demi Allah ya Rasulullah, kata para sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi liwaladiha. Allah itu sungguh lebih mencintai hambanya dibandingkan ibu ini terhadap anaknya. Allahu Akbar. Jadi Allah yang setiap hari kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dua kata Rahman dan Rahim berasal dari kata rahmah yang artinya kasih sayang. Maha kasih sayang. Rabb kita mencintai hamba-hambanya dan ingin membebaskan mereka dari api, yaitu api neraka. Oleh karenanya Allah dengan segala sifat rahmatnya, Allah memberikan berbagai macam cara dan kesempatan untuk seseorang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya yang abadi. Di dalam surganya abadi, Allah menentukan sebuah tempat yang ternyata dengan melakukan amalan yang sama Allah bisa lipat gandakan. Contohnya seseorang sholat di Mekah, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan sholat kita, bahkan di masjid termegah sekalipun, misalnya Al-Jabbar. Begitu juga dengan waktu. Allah menjadikan waktu-waktu ada yang lebih afdol, lebih mulia dibandingkan waktu-waktu lain yang seseorang beribadah di dalamnya. Allah lipat gandakan. Usaha sedikit, hasil maksimal. Itu sebagaimana firman Allah dalam surat Qasas, wa rabbuka yakhluqu may yasha' wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan Allah dan Rabbmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilih. Maksudnya apa? Memilih kemuliaannya. Terserah Allah. Allah memilih Mekah walaupun misalnya negeri yang kering kerontang, tidak ada air, tidak subur, tidak ada pemandangan seperti di Indonesia, tapi Allah jadikan asyraful buq'ah fid dunya, yaitu sebagai tempat yang paling mulia di atas bumi ini.
begitu pula dengan waktu-waktu. Ada waktu-waktu yang Allah muliakan, antara lain bulan Ramadan, dan kita sekarang berada di awakhir Ramadan, di akhir bulan Ramadan, bulan yang sangat Allah muliakan. Dan juga di antara satu bulan ini kita masuk ke dalam fase yang Allah muliakan, yaitu di akhirnya. Di akhirnya yang orang banyak lalaikan karena merasa, oh saya sudah selama ini udah puasa 20 hari, capek saya, sekarang saatnya kita cari baju lebaran, kita melonggar sedikit, kita buka puasa setiap hari. Tipuan syaitan. Padahal kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung akhirnya, tergantung ujungnya. Kalau nilai kita mau dinaikkan, nilai kita dinilai sempurna, maka di akhirnya kita berlari kencang. Begitu pula di 10 hari terakhir Ramadan, yang insya Allah akan dimulai esok hari. Esok hari adalah malam 21 atau 10, kita masuk di 10 hari bulan terakhir bulan Ramadan, yang di dalamnya ada malam yang sangat mulia, yaitu Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Asyraful Lailah, dia adalah malam yang paling mulia. Di antara sepanjang tahun, yang malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar yang terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang di situ kita ketahui diturunkannya Al-Quran, diturunkannya kitab yang paling mulia. Siapa yang mengantarkannya? Malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam. Yang menerimanya siapa? Nabi yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disampaikan apa? Kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab samawi, Al-Quranul Karim. Maka betapa besar kemuliaan di bulan tersebut atau di malam tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan secara 2 kali. Yang dimaksud diturunkan di Lailatul Qadar pada satu malam itu adalah satu Quran sepenuhnya, yaitu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Lalu kemudian yang kedua adalah dari Baitul Izzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Adapun yang dimaksud Lailatul Qadar adalah diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada satu malam yang mulia tersebut. Lalu apa keistimewaan bulan tersebut selain diturunkannya Al-Quran? Diturunkannya Al-Quran saja sudah merupakan keistimewaan. Tapi Allah juga sebutkan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Para ahli tafsir mengatakan bahwasanya seseorang yang beribadah pada satu malam itu lebih baik dibandingkan seseorang yang beribadah lebih dari 1000 bulan atau 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang di dalamnya dia tidak bermaksiat. Kenapa? Karena 83 tahun full dicatat sebagai beribadah, dan dia kerjakan padahal hakikatnya cuma satu malam. Allahu Akbar. Dan itulah fadlun minallah, itulah bagian dari rahmat Allah yang maha pengasih, yang sangat mengasihi hambanya, sehingga Allah berikan kesempatan-kesempatan. Wahai para pendosa, wahai para mereka yang selama ini memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang jujur menginginkan surga, barang siapa yang ingin Allah tingkatkan tempatnya kelak di akhirat, maka inilah tempatnya, inilah waktunya. Besok kita mulai mencari malam Lailatul Qadar. Nabi SAW mengatakan, iltamisuha fi sab'ati bawaqi, carilah dia di 7 hari terakhir. Dalam hadis lain, carilah dia di 9 hari terakhir, carilah dia di 5 hari terakhir, 3 hari terakhir. Maksudnya apa? Berusaha cari, minimal kita cari di malam-malam ganjil, di malam-malam ganjil. Karena seseorang yang beribadah, Allah berikan taufik untuk menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Maka bayangkan usia kita, kalau Nabi SAW mengatakan a'maru ummati baina 60 ila 70, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau kita hitung ibadah kita berapa tahun, lebih banyak waktu membaca WhatsApp dibandingkan ibadah kita. Setelah ada zaman tentunya WhatsApp, lebih banyak kita berleha-leha dibandingkan ibadah. Tidak mungkin seseorang umurnya 70 tahun, 60 tahun ibadah, nggak mungkin. Paling hanya hitungan di bawah 10 tahun.
Ini Allah kasih kesempatan gratis. Anda beribadah pada malam tersebut, Anda akan lebih dari 83 tahun. Allahu Akbar. Oleh karena itu para ulama mengatakan, berusahalah selain berdoa, berusahalah mencari malam-malam itu. Apa saja kemudian amal-amal yang disunahkan pada malam-malam tersebut, terutama amalan-amalan utama yang terdapat terdapat perintah dalam Al-Quran ataupun hadis yang menyebutkan keutamaannya pada malam tersebut. Yang antara lain yang pertama adalah luzumul masjid, atau kata para ulama, seseorang berusaha memperbanyak berada di dalam masjid atau iktikaf. Bila Anda memungkinkan, bila kita memiliki waktu yang luang, saya sudah tidak ada pekerjaan, tidak ada kewajiban yang lain, maka pergunakanlah 10 hari terakhir full di masjid bila memungkinkan, mulai dari besok sebelum matahari terbenam, bila memungkinkan. Kenapa? Karena begitu Anda mendiami masjid, argo pahala Anda akan terus bertambah. Selain kemungkinan besar Anda bisa mendapatkan Lailatul Qadar, juga duduknya Anda di masjid setelah sholat akan dicatat sebagai orang juga melaksanakan sholat. Kata Nabi SAW, orang yang duduk di masjid itikaf dalam keadaan berwudu itu seperti orang yang juga dicatat sebagai melakukan sholat. Argo pahala jalan. Bila tidak memungkinkan, apa yang bisa saya lakukan? Minimal malamnya kita datang ke masjid, kita hidupkan malam-malamnya dengan sholat-sholat, dengan membaca Al-Quran dan seterusnya, zikir. Bila tidak memungkinkan, cari di malam-malam ganjil. Minimal malam-malam ganjil jangan sampai kita sibuk di luar. Jangan sampai kemudian sibuk mencari lebaran. Kalau mau cari pakaian lebaran segala macam, habiskan siangnya, malamnya jangan kita tinggalkan. Usahakan. Bila tidak memungkinkan sama sekali, minimal kita sejenak kita datang ke masjid untuk beriktikaf. Dan iktikaf ini boleh buat laki-laki dan juga wanita. Bila wanita aman dari fitnah dan dia memiliki tempat yang terpisah dengan laki-laki dan dia diizinkan oleh suaminya atau mahramnya. Dan bila dia tidak bisa, maka dia bisa menghidupkannya di malam hari atau di rumahnya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah sholat. Dengan memperbanyak sholat. Sholatul lail kata Nabi SAW, mathna. 2 rakaat. Maksudnya apa kata para ulama? Seseorang memperbanyak sholat malam. Dan yang terpenting, yang jangan sampai kita tinggalkan di 10 hari terakhir ini, jangan sampai ditinggalkan sholat isya dan subuh berjamaah. Jangan sampai ditinggalkan. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia akan dicatat sebagai orang yang sholat setengah malam penuh. Dan barang siapa yang sholat fajar berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka dia akan dicatat sebagai sholat sepanjang malam penuh. Maka oleh karena itu minimal jangan sampai kita tinggalkan sholat isya dan sholat subuh berjamaah di 10 hari terakhir ini. Dan juga kita perbanyak sholat-sholat sunat lainnya. Lalu apa lagi? Berdoa. Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ibunda kita semua, mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, afara'aita, bagaimana menurutmu, andaikan aku mengetahui bahwa malam tersebut merupakan malam Lailatul Qadar, mada aqulu fiha, apa yang aku katakan di dalamnya? Maka Nabi SAW mengatakan, bila engkau berada di dalamnya, maka katakanlah, ya, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah maha pemaaf, menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku. Maksudnya apa? Minta dimaafkan kesalahan-kesalahan kita. Berdoa, memperbanyak doa. Lailatul Qadar namanya, selain maksudnya qadar ini, para ulama maknanya adalah syaraf atau kemuliaan. Karena tadi kita sebutkan beberapa kemuliaan. Juga qadar maknanya adalah sempit, ya. Maknanya adalah doyik atau sempit, karena disebutkan juga kata Nabi SAW, pada malam tersebut malaikat akan turun dan adaduhum, adad atau jumlah malaikat itu ka'adadil hasa, seperti jumlah kerikil, saking banyaknya jumlah kerikil di bumi. Allahu Akbar. Bagaimana kemudian bisa turun sebanyak? Allahu alam, Allah yang lebih mengetahui. Namun Nabi SAW mengatakan seperti itu dalam Sahihul Jami', dalam hadis yang sahih. Lalu juga disebut Al-Qadar, maksudnya adalah penetapan takdir. Karena dalam sejumlah ayat disebutkan bahwa pada malam itu ditetapkan takdir, ya, yang diperlihatkan ke malaikat, yaitu takdir sanawi atau takdir tahunan. Allah memiliki catatan takdir yang tidak mungkin berubah, yaitu di lauh mahfuz.
Akan tetapi yang diperlihatkan di malaikat adalah takdir yang sifatnya tahunan, dan itu diberikan di malam Lailatul Qadar. Seseorang pada saat itu akan ditetapkan, diperlihatkan ke malaikat bahwa tahun ini dia akan celaka, atau tahun ini akan mendapat kebahagiaan, dan seterusnya. Maka bayangkan bila kita bisa Allah izinkan, dan semoga Allah mudahkan kita berdoa di sana meminta kebaikan, dijauhkan dari mara bahaya, maka subhanallah, Allah kemudian menetapkan kita takdir yang terbaik tentunya. Ya, dan tentunya ini tidak akan berubah yang di lauh mahfuz, tapi yang di catatan malaikat dia bisa berubah menjadi lebih baik. Wa yamhullahu ma yasha'u, dan disebutkan bahwa Allah bisa menetapkan dan juga memperbaiki keadaan seseorang dengan berdoa. Oleh karena itu, amalan yang paling utama lainnya selain memperbanyak kita duduk di masjid beriktikaf, juga kita sholat dan kita berdoa. Dan sisanya adalah kita beramal yang umum, seperti memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbaharui taubat kita. Karena dengannya kita tahu Nabi SAW mengatakan, man qoma Lailatul Qadar, barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, bahkan dosa besar bila disertai dengan taubat dan nasuha. Dan juga kita memperbanyak kalau memungkinkan bersedekah, mungkin bersedekah lewat handphone kita ataupun yang seterusnya. Maka itulah diantara amal-amal yang terbaik. Kita berdoa semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan hidayah. Semoga Allah yang maha mendengar doa mengabulkan permintaan kita, agar kita diberikan kemudahan dalam beramal di malam-malam yang mulia tersebut dan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.